Yang kedua sholawat, salam pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Difahami secara utuh bahwa sholawat itu sebuah fungsi kesadaran. Anda bersolawat itu kesadaran murid. Jadi kalau kita bersolawat itu adalah kesadaran murid untuk berproses menjadi murad. Kesadaran murid untuk menjadi orang-orang yang bergeraknya untuk berada di dalam kehendaknya Allah. Jadi orang murid, orang yang memproses dirinya di semua aktivitasnya butuh kuat untuk dapat menyatakan selamat kembali kepada Tuhan di dalam sistem Tuhan, metode-metode dan cara-cara Tuhan. Tadi saya mendefinisikan harus tahu fungsi hati nurani kan gitu. Parameternya ini dulu, hati nurani itu fungsinya apa? Zikir. Jika ada masalah, zikirmu terganggu apa enggak? Nah, gitu kan. Kemudian yang kedua, kesadaran. Kesadaranmu terganggu apa tidak? Kesadaranmu terganggu apa tidak? Pada saat ada masalah-masalah yang kamu hadapi itu, kesadaranmu terganggu apa tidak? Pada saat kita kehilangan kesadaran berarti kan gila. Saat kamu kehilangan kesadaran kan berarti kan kita itu majnun, edan, yang tidak sadar. Artinya bahwa orang yang sadar itu bergeraknya karena sebuah fungsi hati nurani. Akalnya, nalarnya, rasionalnya itu akan terhubung dengan hati nurani. Tapi orang yang tidak sadar, tidak memiliki kesadaran, maka perilakunya digerakkan oleh emosi, oleh benarnya sendiri. Sehingga semua dalil, semua ayat-ayat digunakan untuk membenarkan emosinya, untuk membenarkan instingnya, untuk membenarkan keyakinannya yang telah ditetapkan. Dalil-dalil, ayat-ayat digunakan untuk pembenaran, bukan fungsi kebenaran. Ini pada saat kita kehilangan kesadaran. Bagaimana supaya kita itu fungsi? Kemudian yang ketiga, rasa. Rasa seperti hati nurani gitu ya. Rasa. Jadi kecerdasannya sudah merupakan kecerdasan fitrah. Itu parameternya, alat ukurnya adalah rasa. Bukan emosi, bukan insting. Rasa yang telah makrifat. Seperti halnya nek kowe iki wis roh rasane gula, kamu sudah tahu rasanya gula, kamu sudah tahu rasanya garam, kamu sudah tahu rasanya lombok, kamu sudah tahu rasanya brambang, sudah tahu rasanya bawang. Sehingga pada saat kamu menyatukan beberapa komponen ini menjadi sebuah bumbu masak, kamu tidak akan mudah goyah pada saat dibohongi. Upamanya lomboknya diganti dengan yang lain, brambangnya diganti dengan yang lain, kamu merasakan ini bukan lombok, ini duduk pedesnya lombok, tapi ini adalah pedesnya merica. Ini seharusnya bumbu ini lombok bukan merica, atau ini seharusnya itu pedesnya pedes merica, lada, bukan pedesnya lombok. Kan sama-sama pedesnya, orang yang tidak tahu begitu. Tapi bagi mereka yang rasane itu sudah makrifat, rasane sudah mengenal lombok, sudah mengenal brambang, sudah mengenal bawang, maka itu tidak akan dibohongi. Kamu bisa mengkoreksi terhadap perilaku salah dan perilaku bohong oleh orang lain. Kalau rasamu wis nyuwiji karo pangeran, mergo rasa itu panggonane makrifat.
Rasa itu alamatnya makrifat. Rasa itu alamatnya makrifat. Kalau rasa itu belum berfungsi, tidak makrifat, maka insting. Ini kira-kira brambang itu seperti apa ya rasanya? Bawang itu seperti apa ya? Asin itu seperti apa? Karena belum pernah merasakan bendanya itu atau zatnya, maka pada saat ada yang digunakan itu adalah insting. Iman itu bukan masalah insting. Iman itu adalah masalah bersaksi. Iman itu dua spektrum. Iman itu bersaksi dan pembuktian. Iman itu ini, bersaksi dan pembuktian. Kita melihat sendiri secara fakta, alamatnya makrifat itu rasa, bukan mata, bukan absor, bukan otak, bukan mata, ainun, bukan absor, bukan otak, atau bacaan-bacaan, tapi alamatnya adalah rasa. Itu alamatnya. Tahu nggak kita di sini kan kita? Rasamu. Saat rasanya nggak makrifat, taunya dari bacaan, dari katanya, dari buku, dari ilham-ilham, ya namanya intuisi, namanya insting. Saat orang itu digerakkan intuisi dan insting, ibu-ibu, karena memang data terbesar itu insting dan intuisi, perasaan itu ibu-ibu. Saat kita mendidik anak, saat kita menggunakan satu perilaku, digerakkannya adalah intuisi, maka apa yang bisa kamu bayangkan, apa yang terjadi? Saat perilaku kita digerakkan oleh insting, Bapak biasanya menggunakan akal. Tapi akalnya adalah terhubung dengan insting, sebenarnya lebih parah. Merasa akalnya unggul, akan tapi pijakan yang digunakan untuk berbuat, melakukan dan membuat keputusan, akal yang dihubungkan dengan insting. Kalau perempuan dengan perasaan, kalau laki-laki dengan insting. Apakah nggak boleh bukan insting? Saya katakan boleh. Akan tetapi insting itu sifatnya sebagai pintu gerbang. Insting itu sifatnya sebagai stimulus. Insting itu sifatnya hanya sebagai pemantik awal, mancing. Bukan kamu jadikan landasan, pijakan untuk mengambil keputusan atau mengambil sikap. Jangan gunakan insting dan intuisi untuk mengambil sikap. Itu namanya gambling, namanya judi. Makanya pada saat kita ada insting, maka kamu harus bergerak secara data, secara real, secara fakta. Datanya seperti apa nih? Pengalaman banyak orang seperti apa sih kalau kita nggak bisa data, mencari informasi, komunikasi. Saat ini tidak dilakukan, komunikasi tidak dilakukan, data-data tidak diambil, tapi kita murni percaya dengan instingnya sendiri, maka kita judi. Bisa jadi untung 1-2, pada saat selanjutnya kita akan terperosok. Itu yang sering digunakan di judi online. Itu biasanya kalau orang-orang manajer atau pengelola, orang yang bermain di bursa, di saham, bapaknya begitu. Kan awalnya kan insting. Ini yang dimanfaatkan kepada manusia, dimanfaatkan. Makanya dikasih uang judi online itu belum lama, tapi followernya oke banget dan paling banyak. Judi loh. Faktanya uang ngeloknya judi ini sebagai penjudi itu oke banget kan. Gitu. Karena judi sudah masuk pada ranah finansial, sudah masuk pada ranah-ranah pencucian uang.
bahkan pencucian, printing maning, printing money, percetakan uang. Yang sekarang hampir semua negara sedang ngejar para pelaku judi-judi ini. Kok menggok rono ya? Saat beberapa negara itu mengajukan kredit ke World Bank, ke Bank Dunia, kemudian pemegang rekomendasi Bank Dunia supaya bank itu dapat mencairkan ke negara-negara yang meminjam, seperti Indonesia umpamanya begitu. Kemudian sang pemegang otoritas ini tidak memberikan rekom, tapi mengatakan silahkan, tapi benahi dulu sistemmu. Salah satunya, hutangmu itu banyak, itu dikarenakan, hutangmu banyak dikarenakan banyak gerakan-gerakan ekonomi dan finansial, itu sistemnya adalah dengan judi online, yang digunakan untuk pencucian uang dan seterusnya, bla 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 begitu. Akhirnya sekitar 3 bulan yang lalu, maka Indonesia ikut-ikut mencanangkan akhirnya para pelaku judi online ditangkepi. Kedua, jika ada yang korupsi di beberapa titik seperti tambang ini pajak, diungkap. Itu permintaan dari pemegang otoritas. Siapa dia pemegang otoritas? Nggak mungkin dong saya ngomong di gini. Pemegang Super Semar. Anda itu sudah dibodohi lama, kita itu sudah dibodohi lama. Super Semar itu dikira yang dibawa Pak Yusuf, kemudian ketemu Pak Harto, dari Pak Karno, ini Super Semar. Bukan, itu Polhukam. Itu polisi menteri. Berkaitan dengan masalah polisi hukum dan keamanan. Tapi yang jelas presiden kita saat ini itu tidak bisa, presiden sekarang kini tidak bisa memandu perang, tidak bisa. Tidak bisa mengelola HGU. Nggak bisa. Karena ini berada di poin Super Semar. Nggak akan bisa. Maka yang dikirim ke Papua itu dari kepolisian. Hanya sebagai operasional keamanan. Kadang teman-teman dari TNI ya nggak paham, akhirnya denger sulo, kudune sing dikirim TNI, ya memang presiden gak duwe hak. Piye, cerita terus. Nek dicerita terus, tinggal kena sadon. Kalau saya cerita terus kena sadon ini nanti. Udah begini aja. Ini sebenarnya sesuatu yang nggak boleh diungkap. Aku mau kok gini kok ngomah enek bel kadang gitu. Sejarah sing mbok ngerteni iki gak enek 10%. Saya tuh baru ngungkap tuh karena 3 minggu yang lalu saya geger dengan orang Jakarta. Bla 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 bla. Lu ternyata Pak Yai, lah aku mbiyen sing kei sinyal toh aku. Kan gitu. Janjane piye? Itu pun saya nggak bisa buka. Sistem ekonomi bank seperti apa? Kenapa kamu itu terjadi penurunan harga? Kenapa tempe dari dulu 100 sekarang menjadi 10.000? Kamu bisa memprediksi 10 tahun yang akan datang tempe itu 100.000. Karena statistik itu biasanya landai
kemudian parabola naik, kan begitu. Seperti sekarang saham itu begini, kemudian turun drastis kan sekarang. Kan gitu. Ini kalau orang bermain finansial, kenapa kok turun drastis? Kenapa? Ngopo? Allah nggak ada dampaknya Pak Yai, ngapain? Percaya, dampaknya besar dalam kehidupan kamu nanti. Ini ada tanda apa? Kalau narasinya ini benar, berarti kamu itu akan menghadapi seperti tahun 1918, seperti 1930, seperti pada saat 1939, seperti pada saat 1968 sampai 58 sampai menjelang G30 SPKI, itu saham turun yang drastis itu adalah seperti pada saat tahun 2019 menuju tahun 20, di mana ada kondisi hampir semua negara di dunia tidak bisa keluar rumah, belanja semuanya dari rumah, tidak bisa keluar, yang disebut dengan pandemi, kan begitu. Itu saham turun drastis. Ada apa? Karena ini tidak hanya 1-2 perusahaan multi, tapi semua banyak perusahaan yang sekarang ini sahamnya turun drastis. Dan ketepatannya lagi, mereka sekarang semuanya sedang membuat banker. Dan ketepatannya lagi, ada 3 negara yang sekarang malah terus toh. Itu sebenarnya bagian dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat fakta yang harus kita selami. Kalau kita mendapatkan informasi dari pelajaran sekolah SMA, SMP, pemenang SMA, perguruan tinggi, gak diulang itu, gak akan diajarkan itu. Sing diulang ini di awakmu, sing diulang di awak dewi, itu sing kowe kena diblithok. Yang kamu itu bisa dibohongi. Ketepatan di kene ya nek takok mek metilang ngono kuwi. Ada. Jadi posisinya memang seperti itu. Saya juga enggak expert di itu, saya hanya mengikuti berita aja. Sambil coba mengamati, mencoba membuat dari referensi itu menjadi literasi, kemudian bagaimana menjadi narasi, kan begitu saja kok. Tapi pada saat kita melihat situasi saat ini, kayaknya kita akan menghadapi sesuatu yang kita tidak akan pernah duga. Bahkan sekarang itu sudah ada uji coba mengarah, konsepnya sudah benar, narasinya sudah jadi, tinggal realisasi, yakni chips yang diletakkan di manusia, chip AI. Ini sedang proses. Kalau ini memang selaknya robot saja, bisa kelabaan kita nanti. Tapi untuk Bapak Ibu yang berbahagia, terutama yang semuanya juga terlibat kan, kita kan punya anak-anak, kita punya masyarakat, kita akan menghadapi situasi ke depan yang mungkin akan semakin berat hampir di semua sisi. Terlalu banyaknya permainan ekonomi, permainan katakanlah pada saat kita berbicara tentang devaluasi, kita berbicara tentang penurunan harga, kemampuan penurunan daya beli masyarakat, ada unsur
rekayasa dan seterusnya. Kalau Anda nggak menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, ke depan akan semakin berat. Nggak mungkin harga itu akan semakin turun. Kalau semakin naik, iya. Kalau turun hanya untuk memantik saja, untuk awal saja, untuk hiburan sementara saja. Tapi pada akhirnya akan terus naik. Umpamanya harga Lombok itu per kilonya adalah 10.000, kemudian naik menjadi 100.000. Nanti suatu saat akan turun bukan 10.000 sebagai standar awal, turun 15.000. 15.000, 16, 15, 16, naik 100, turun lagi menjadi 20. Kan begini. Sebenarnya keuntungannya itu pada saat 12.000 itu sudah untung kalau dihitung secara katakanlah selisih keuntungan. Kan begitu. Kalau dihitung secara neraca. Sistemnya seperti itu. 5.000 dinaikkan, dulu diturunkan 7.000. Naikkan lagi, nanti turun 9.000. Kue seneng, padahal kue naik. Biyen kan 5.000, saiki 7.000, saiki 9.000. Oh wis medhuk kan begitu. Itulah permainan mereka yang bermain di bursa-bursa di sampai begitu. Itu hanya satu loh ya. Kabeh banget. Si talking nanti ngomong moneter. Kelenteran awakmu kok malah. Sebenarnya sih saya hanya memantik kita tuh menghadapi situasi yang mungkin tidak nyaman. Bisa jadi. Sebenarnya saya ngomong mau di belakang sebenarnya kok malah di awal.